Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan perihal saat saya terima Tuhan secara formal, secara agama gitu. Itu terjadi tahun 2007. Tahun 2007 saya terima Tuhan secara agama, secara formal. Pada tahun 2007 adalah saat-saat alami tekanan secara sosial dan ekonomi gitu. Itu sangat besar ya di jiwa saya gitu. Jadi tekanan sosial karena memang keluarga maupun dari pihak kaitan usaha gitu. Itu benar-benar kan. Itu semua dampak karena nubuatan yang tahun 2003 tahun 98 Krismon 98 2000 ada nubuatan yang cerita nanti Tuhan akan lunasin hutang saya. Berlanjut ke 2003 saya lepasin operasional. Nah, sejak 2003 sampai 2007 praktis saya tidak mengelola operasional perusahaan gitu. Akhirnya terjadi kemacetan di sana sini dalam pengelolaan perusahaan, sedangkan saat itu jumlah orang saya 800 orang, jadi saya tertekan itu, akhirnya tertekan secara kejiwaan saya untuk atasin masalah ini bagaimana, karena tekanan jiwa gitu, maka saya tidak bisa mencari jalan lain, karena jalan ke dalam keluarga kecil juga sudah tidak mungkin. Saya lari terhadap jalan keluar ke keluarga besar juga tidak mungkin. Saya coba menyelesaikan dengan pihak yang terkait dengan usaha saya juga tidak mungkin. Benar-benar saya terjebak ke dalam posisi ya harus mengandalkan Tuhan gitu, mau tidak mau, meskipun tidak mengerti caranya bagaimana untuk mengandalkan Tuhan. Mungkin sekarang saya udah lebih ngerti gitu, kalau mengandalkan Tuhan tanpa ada firman dan menghidupkan roh Tuhan itu nonsens gitu. Tapi saat itu tahun 2007 itu saya tidak mengerti gitu, karena tahun 2007 itu tekanan masalah ini yang membuat saya akhirnya menyerah, untuk tidak mampu dengan mengatasi masalah-masalah tersebut dengan kekuatan sendiri ataupun kekuatan manusia pada umumnya. Bahkan yang biasanya saya andalkan pejabat-pejabat di kantor pusat atau di prinsipal pun tidak bisa apa-apa gitu. Jadi benar-benar hopeless, tidak ada harapan sama sekali mengandalkan manusia itu. Nah, terus di dalam perasaan saya, di dalam jiwa saya, karena saya berserah mencari Tuhan gitu. Mungkin itu kuncinya teman-teman. Jadi kalau kita mau mencari Tuhan, ya memang hati kita benar-benar mesti totally pasrah gitu, totally berserah kepada Tuhan, sehingga Tuhan lihat hati kita. Nah, dari hati kita itu Tuhan biasanya akan memberikan solusi gitu, langkah-langkah bagaimana caranya supaya kita bisa jadi lebih tenang, kita bisa lebih kuat gitu. Nah, itu salah satu caranya. Tuhan kirim mentor rohani saya gitu. Dan biasanya kalau Tuhan kirim alatnya untuk kita gitu, berupa manusia, biasanya ada penyertaan firman-firman yang akan disampaikan gitu. Jadi waktu itu teman saya, mentor rohani saya, memberikan ayat firman gitu, yang bunyinya kurang lebih Tuhan ingatkan saya agar tidak tinggi hati atau tidak pandang sesuatu dengan sombong gitu. Saat itu saya tidak kepikir apakah saya tinggi hati, apakah saya sombong. Tapi kalau saya maknakan sekarang, iya, kalau saya
sampai diulurkan tangan sama Tuhan, mungkin saya hari ini tidak bisa seperti ini. Ya bagaimana saya mau sekarang saya bisa merendahkan hati gitu dengan membuat vlog seperti ini, kan bukan hal yang mudah gitu kalau bukan karena kasih karunia Tuhan gitu. Nggak mungkin saya mau cerita kebodohan saya di depan umum gitu, yang nanti akan ditonton oleh keturunan saya berikutnya. Tapi saya dengan dibentuk Tuhan, justru saya pikir kelemahan kita ini harus diceritakan, di-sharingkan ke teman-teman dan keluarga yang lain, agar teman-teman keluarga yang lain juga mendapat satu pengertian, satu solusi mungkin gitu. Oh dulu saya ngalamin seperti ini, berarti saya juga ngalamin seperti ini. Nah ini mulai banyak input dari sharing teman-teman ke saya gitu, khususnya ke teman-teman yang kenal gitu, bahwa iya saya ngalamin ini, saya ngalamin itu gitu. Bahkan sampai hari ini sharing saya udah sampai ke Magelang gitu. Jadi memang mudah-mudahan bisa nyampe ke ujung bumi seperti yang Tuhan inginkan. Cuman yang jelas ya gitu, jadi Tuhan bisa saja saat memberikan solusi ke kita, biasanya dengan kirim orang atau intinya kirim firman deh, berupa orang atau video atau khotbah atau apapun juga, tapi intinya firman gitu, intinya firman. Jadi Tuhan waktu itu ingatkan saya bahwa saya tidak boleh tinggi hati, saya juga tidak boleh sombong, karena waktu di bawah tahun 98 kan mungkin saya merasa kayaknya saya di atas teman-teman atau keluarga lain loh, dari sisi prestasi gitu, duniawinya jauh sekali gitu. Saya level orang domestik lokalan gitu yang bisa go ke nasional. Waktu itu teman-teman saya masih pada kuliah, ada yang kerja juga baru awal-awal saja gitu, baru merintis kerja, yang merintis usaha juga baru merintis usaha. Saya udah leading jauh sekali gitu. Nah mungkin kalau Tuhan tidak ingatkan saya sampai ini hari bisa jadi tinggi hati atau jadi sombong, dan akhirnya saya nanti stuck gitu hidup saya. Kedua, Tuhan ingatkan tidak perlu untuk mengejar hal-hal yang terlalu besar gitu. Nah waktu itu saya mungkin mimpinya besar sekali kan, pengen ini, karena memang semua kok berhasil, semua kok mudah gitu. Jadi akhirnya mimpi saya besar sekali. Nah Tuhan ingatkan tidak mengejar sesuatu hal yang terlalu besar gitu, supaya kitanya jangan ketekan jiwa kitanya gitu. Yang ketiga, Tuhan juga ingatkan tidak menargetkan sesuatu hal yang terlalu ajaib gitu. Jadi maksudnya wah fantastik, nanti targetnya gini yang fantastik atau ajaib. Tuhan juga tidak suka gitu mentargetkan hal-hal seperti itu. Tuhan minta saya untuk diam, tenangkan diri, diamkan jiwa saya. Nah itu caranya begitu ya. Jadi bagaimana Tuhan izinkan, udah lepasin aja ya, operasional 2003 sampai 2007 supaya saya jadi timbul masalah gitu. Nah justru dari masalah itu Tuhan angkat saya gitu, tarik saya. Cara kerja Tuhan bisa seperti itu. Jadi lewat diangkat, setelah diangkat dibiarkan ada masalah, timbul masalah, akhirnya kita mencari Tuhan benar-benar lebih dalam lagi gitu. Tuhan minta saya juga agar saya berharap kepadanya gitu. Jangan buat harapan-harapan di luar Dia, di luar firman Dia. Kalau dulu saya kurang mengerti, karena 2007 kan saya belum membaca firman dulu. Awal-awal saya mulai membaca firman. Kalau nggak salah saya ingat di April mulai membaca firman, dan itu berjalan 2007. Jadi saya masih miskin sekali akan firman. Cuman intinya ya gitu, bagaimana kita berharap kepada Tuhan saja dan jangan buat harapan-harapan yang di luar firman Tuhan, karena udah jelas Tuhan kasih perintah peraturan, Tuhan udah kasih batas-batas bahwa yang Tuhan janjikan itu seperti ini loh gitu. Jadi kalau kita punya harapan yang di luar janji-janji Tuhan, rasanya udah ngapain gitu, pasti Tuhan gak kasih kok. Tuhan itu gak bisa ditawar gitu, tetap udah dicantum semua dalam firman. Nah selama kita berjalan sesuai firman dan kita jalannya benar gitu, rasanya apa yang dicantum janji-janji dalam firman ya pasti digenapi untuk kita semua gitu,
berkatnya. Meskipun berkat itu kan semakin kita dewasa rohani, berkat itu nanti parameternya bukan duniawi lagi. Berkat itu parameternya lebih ke arah rohani gitu. Kenapa ke rohani? Karena rohani itu sifatnya kekal gitu. Jadi kalau kita tuai janji Tuhan secara rohani, kita bisa nikmatin sampai ke batas yang tidak terbatas, unlimited gitu. Tapi kalau kita terima batas secara cuman duniawi, Tuhan kan cuman kasih umur kita 70-80 tahun, berarti akan berhenti gitu, berkat itu akan berhenti. Jadi kalau orang yang dewasa rohani, dia lebih happy akan terima berkat rohani dibanding berkat duniawi. Meskipun pada awal-awalnya untuk kita yang belum dewasa rohani, ya tidak aneh lah kalau yang diuber berkat duniawinya gitu.